Pada video kali ini kita akan membahas tentang menerapkan hukum dasar kimia untuk menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini capaian pembelajaran pada fase E dan tujuan pembelajaran. Tahukah kalian apa itu hukum dasar kimia? Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Hukum dasar kimia terbagi menjadi 5. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Dalton dan hukum Gay-Lussac. Hukum perbandingan berganda merupakan lanjutan dari hukum Ross. Hukum ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama John Dalton. Menurut Dalton, jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur menyusun tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya seperti ini. Ketika karbon direaksikan dengan O2 atau oksigen akan menghasilkan karbon monoksida atau CO dan CO2. Oksigen dari CO dan oksigen dari CO2 memiliki perbandingan 1:2. 1:2 inilah yang dinamakan dengan bilangan bulat sederhana. Hukum perbandingan berganda berdasarkan massa. Perhatikan contoh berikut. Pada kondisi pertama didapatkan massa nitrogen sebanyak 1 gram dan massa oksigen sebanyak 1,14 gram. Dan pada kondisi 2 didapatkan massa nitrogen sebanyak 1 gram dan massa oksigen adalah 2,28 gram. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda tadi menyatakan bahwa jika satu unsur dibuat tetap, maka salah satu unsurnya pada setiap senyawa merupakan bilangan bulat sederhana. Nitrogen di sini dia sudah 1:1, sedangkan massa oksigen pada kondisi pertama yaitu 1,14 dan pada kondisi 2 yaitu 2,28 sehingga dapatkan perbandingan 1:2. Hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Apakah kalian tahu hukum Gay-Lussac? Hukum Gay-Lussac dicetuskan ilmuwan asal Prancis yang bernama Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti suatu gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Contohnya seperti ini, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Pada suhu dan tekanan yang sama, persamaan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan hasil bilangan bulat yang sederhana. Kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan lilin yang menyala yang ditaruh di atas piring berisi air berwarna dan akan ditutup dengan gelas. Alat-alat yang digunakan yaitu piring, gelas, lilin, pewarna, dan korek api. Jangan lupa untuk menyiapkan air di atas piring dan kemudian masukkan pewarna. Potong lilin menjadi 2, kemudian taruh lilin di atas piring yang berisi air pewarna. Kemudian nyalakan lilin menggunakan korek. Selanjutnya, tutup lilin menggunakan gelas. Perhatikan dan amati apa yang terjadi saat lilinnya mati. Amati kondisi lilin setelah didiamkan beberapa menit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lilin semakin lama akan semakin redup. Karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen, namun dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas sehingga beberapa saat lilin ditutup dengan gelas, api pada lilin semakin lama semakin redup hingga akhirnya mati. Karena ada oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran hingga mencukupi molekul oksigen yang hilang. Karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Mengapa
hal ini bisa terjadi, lilin semakin lama akan semakin redup. Karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen, namun dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas sehingga beberapa saat lilin ditutup dengan gelas, api pada lilin semakin lama semakin redup, hingga akhirnya mati. Karena ada oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran hingga mencukupi molekul oksigen yang hilang. Karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Tekanan udara mengalir dari luar ke dalam karena tekanan udara di luar lebih besar daripada tekanan dari dalam. Maka hal tersebut mengakibatkan air yang ada di sekitar gelas tersebut masuk ke dalam gelas, dan air di dalam gelas cenderung naik melebihi tinggi daripada air yang ada di luar gelas. Hubungan percobaan ini sesuai dengan penerapan hukum Jean-Lucas. Hal ini sesuai dengan hukum Jean-Lucas bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Perbandingan volume sesuai dengan gas perbandingan koefisien Bismuth atau senyawa pada persamaan reaksi setara. Jadi, pada saat volume habis di dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin kecil. Selanjutnya, tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar terpisah masuk ke dalam gelas.